Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ucap syukur kita atas karya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat hidup, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan untuk tetap melanjutkan kehidupan di atas dunia ini dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di yaumul akhir nanti. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari aman jahiliyah ke zaman dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada video singkat saya saat ini, saya akan membahas tentang tafsiran surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. Terjemahan surah Al-Ahqaf ayat 15 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa, umurnya telah mencapai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan dengan Engkau yang Engkau ridai. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai hidup pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk seorang yang muslim." Maha benar Allah atas segala firman. Adapun asbabun nuzul dari surah Al-Ahqaf ayat 15 ini yaitu perintah Allah kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya karena pengorbanan ibu yang amatlah besar dalam mengandung melahirkan manusia. Ada beberapa pendapat tentang asbabun nuzul dari ayat ini, yaitu terkait dengan doa sahabat yakni Abu Bakar As-Siddiq yang mencapai usia 40 tahun dan doa sahabat Sa'id bin Abi Waqqas dan atau turut secara umum untuk menceruk umat ini. Sedangkan di lain waktu ada juga yang mengatakan bahwa
Ayat ini tidak memiliki riwayat asbabun nuzul yang jelas atau yang spesifik dan tunggal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun dari para sahabat lainnya. Sebaliknya, ayat ini merupakan bagian dari rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk tentang nasihat universal atau secara umum mengenai kewajiban berbakti kepada orang tua dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para musafir atau para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini berfungsi sebagai penegasan hukum dan anjuran moral yang bersifat umum bagi para seluruh umat manusia, bukan ditujukan kepada suatu peristiwa tertentu ataupun individu tertentu secara eksplisit. Adapun kandungan utama dan tafsiran yang terkait dengan surah Al-Ahqaf ayat 15 ini yaitu yang pertama tentang kandungannya. Dalam surah ini terkandung perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah mewasiatkan manusia untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya. Kedua yang saja itu tentang ini secara khusus menyoroti pengorbanan ibu yang telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah serta menyusui dengan selama 30 bulan jika digabungkan dengan seperti 30 bulan di sini yaitu 6 bulan mengandung dan 2 tahun menyusui. Alasan mengapa diambilnya 6 bulan di sini karena seorang anak jika sudah lahir di dalam sewaktu umur 6 bulan dia masih dalam kandungan dan sudah terlahir, ya sudah berkemungkinan untuk selamat dan atau sudah bisa dibilang sebagai sudah lengkap meskipun ada kekurangan. Ada sebagai contoh dalam kekurangan dan tentang pengorbanan ibu. Ini secara khusus menyoroti tentang pengorbanan ibu yang telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah dan menyusui dengan 30 bulan. Dan tentang anjuran berdoa di usia yang ke-40 tahun. Hal ini juga mengandung doa yang diajarkan kepada seorang ketika mencapai 40 tahun sebagai puncak kedewasaan. Dewasa di sini yaitu puncak akan kefikiran, puncak akan kekuatan fisik, dan puncak akan spiritualisme kita. Untuk memohon kemampuan mensyukuri nikmat Allah, beramal saleh, dan memohon kebaikan bagi para keturunan. Ayat ini mengandung banyak kandungan. Adapun di tafsirannya yang dikaitkan dengan nilai pendidikan pada saat sekarang ini banyak memiliki banyak tafsiran. Sebagai contohnya, pendidikan akhlak dan penghormatan kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua memiliki banyak caranya. Apakah itu dengan mengapakannya, memberikannya ini, membawanya ini, membawa pergi main atau apapun itu, semuanya berbagai banyak cara berbakti. Tapi apakah itu adalah cara berbakti yang paling sesuai? Tidak. Cara berbakti yang paling mudah dan paling bermanfaat adalah dengan cara mendoakannya. Karena salah satu amalan yang tidak akan terputus meskipun sudah mati yaitu tentang amalan anak yang soleh, amalan seorang anak soleh dan doa anak yang soleh. Doa dari seorang anak kepada orang tuanya pasti akan diijabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul akhir nanti. Poin selanjutnya pada yang dapat kita tarik kesimpulan tentang tafsirannya yaitu tentang kematangan spiritual dan tanggung jawab akan keadaan. Di sini jika katakan jika kamu sudah berumur 40 tahun maka kita akan mencapai suatu kematangan atau kedewasaan akan segala hal, baik itu fisik, spiritual maupun akhlak kita. Di usia 40 tahun merupakan puncak akan kedewasaan seseorang dan juga di situ kita akan ditempa habis-habisan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian yang tujuannya untuk mempersiapkan hari yang berakhir kelak. Bahasanya itu pendidikan keluarga dan regenerasi sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan yang paling utama atau pertama itu dari keluarga, khususnya dari seorang ibu. Pendidikan
sudah dimulai meskipun kita sudah masih dalam janin. Dari situlah gimana Allah menjelaskan. Nabi meriwayatkan dan berbagai macam pendapat ataupun teori dari para ilmuwan itu terkemuka bahwa pendidikan itu dimulai dari usia dini, bahkan sejauh di usia kandungan. Makanya banyak pendapat-pendapat yang menganjurkan bahwa untuk mendidik anak, untuk membuat seorang anak itu berbakti atau baik atau apapun itu namanya, itu harus dimulai dari jauh. Jadi ini banyak sebagian orang tua di sewaktu masih kandungannya ibu dan bapaknya berbuat kebaikan atau mengajarkan perilaku baik agar kelak anaknya pun mengikuti. Selanjutnya yaitu pendidikan integratif ilmu, iman dan akhlak. Di sini kita harus sangat menekankan kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita. Apabila kita sudah melakukan segala sesuatu, dapatkan hasilnya apakah itu sudah pada betul, sudah berhasil ataupun tidak, ataupun masih dalam cobaan, kita harus selalu bersyukur. Karena segala sesuatu jika sudah berhasil berarti doa kita sudah ijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa jika belum selesai, mungkin dia langkah selanjutnya akan mendapatkan hasil yang lebih dari kita. Karena itu adalah sebagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir kita dapat ambil yaitu pendidikan bersyukur dan pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu beristighfar kepada Allah setiap saat dan setiap kapanpun. Dan itu terutama apabila kita sudah melakukan suatu kesalahan, baik itu kecil maupun besar. Dan cara untuk beristighfar atau meminta ampun kepada Allah dengan cara bersyukur kepada Allah yaitu dengan yang paling mudah yaitu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, Astagfirullah dan lain sebagainya, serta juga berwudu juga merupakan salah satu cara kita menunjukkan rasa syukur kita atas segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan pada video singkat saya kali ini. Juga video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir Nabawi yang untuk penugasan yang ke-9. Baiklah, mungkin hanya sekian. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi